Syukron jazilan, pemirsa adik-adik di rumah masih bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan. Dan adik-adik yang baru saja bergabung, yuk cepat rapat karena sekarang kita akan segera mendengarkan cara untuk menjadi pribadi muslim yang kreatif dan inovatif. Langsung saja kita simak bersama-sama, silakan tafadhol Bapak Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para adik-adik siswa madrasah, baik dari madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah di seluruh Indonesia yang sangat saya cintai dan saya banggakan, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa di Metro TV untuk membicarakan tentang tema menjadi pribadi kreatif dan inovatif menurut Islam. Adik-adik, para siswa madrasah yang saya cintai, perlu kita ketahui bahwa potensi kreativitas dan inovasi itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Makhluk lain tidak ada yang punya potensi kreativitas dan inovasi. Coba adik-adik lihat, ada makhluk yang hebat, makhluknya Allah, namanya malaikat. Dia disetting, diciptakan oleh Allah dari awal adalah sebagai makhluk yang tidak memiliki kreativitas apa-apa. Maka tugas malaikat itu, kalau dia bertugas menjaga surga, ya sudah, dari awal sampai nanti akhirnya kapan kita tidak tahu, tugas dia adalah menjaga surga. Kenapa? Malaikat memang ditugaskan oleh Allah dari awal, yaitu hanya untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Selain itu, malaikat hanya diberi tugas untuk bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binatang tidak ada yang memiliki kreativitas. Apa buktinya? Adik-adik lihat coba. Yang namanya harimau itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang, dari zaman kakek moyangnya harimau sampai cucu-cucunya harimau, makan daging dari dulu yang mentah. Tapi manusia karena memiliki kreativitas dan inovasi, masakan, berbagai macam masakan bisa terjadi pada satu daging sapi. Artinya, karena manusia punya kreativitas dan inovasi, maka karena itulah manusia saja yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di muka bumi ini. Apa tugas khalifah? Yaitu memakmurkan bumi. Alam semesta ini adalah untuk manusia. Dalam Quran surah Al-An'am 165, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardh wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat." Artinya, dan dialah Allah yang telah menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di muka bumi. Dan dialah yang mengangkat derajat sebagian kamu di atas sebagian yang lain. Oleh karena itu, maka kreativitas dan inovasi manusia ini tidak boleh berhenti. Coba adik-adik lihat, di dunia ini hidup menjadi mudah itu karena apa? Karena manusia terus-menerus berkreativitas.
Dulu zaman Nabi orang haji naiknya unta. Lalu kemudian orang ketika berinovasi menemukan teknologi yang saat itu adalah teknologi uap tenaga mesin, maka muncul alat transportasi. Orang Indonesia naik haji lewat laut, yaitu naik perahu. Tapi kemudian manusia terus berinovasi. Ketika ditemukanlah hasil inovasi berikutnya, manusia menemukan alat transportasi namanya pesawat. Akhirnya apa? Manusia beribadah menjadi lebih mudah. Karena apa? Ada kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh manusia. Berikutnya saya akan menjelaskan lalu bagaimana Islam mengajarkan agar setiap muslim bisa menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif. Ini pertanyaan penting yang akan saya jawab pada sore hari ini. Singkat saja, satu resep yang paling penting adalah yang pertama, gunakan dengan baik sumber kreativitas dan inovasi manusia yang diberikan oleh Allah yang tidak diberikan kepada makhluk Allah yang lain. Apa itu? Akal. Semua manusia diberikan akal dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Akal manusia adalah akal yang paling sempurna. Kalau adik-adik melihat dalam Al-Quran, saya kasih tahu, ini rahasia di dalam Al-Quran. Ada satu rahasia yang penting. Akal itu dalam kata-kata akal dalam Al-Quran tidak ada yang disebut dalam bentuk isim atau kata benda. Adik-adik tahu isim? Isim adalah artinya kata benda. Anda di bulan Ramadan ini kalau meneliti Al-Quran dari awal sampai akhir, tidak akan diketemukan kata al-aqlu atau aklun. Tidak akan ada. Yang akan Anda temukan dalam Al-Quran, kata akal atau yang terderivasi atau mustaq dari kata akal atau yang berasal dari kata akal, semuanya di dalam Al-Quran itu dijelaskan dalam bentuk kata kerja atau dalam bahasa Arabnya yaitu fi'il, kata kerja. Pertanyaannya sekarang, mengapa di dalam Al-Quran akal ini digambarkan oleh Allah dengan kata kerja? Ada kata-kata misalkan afala ta'qilun, apakah kamu sekalian tidak berpikir? Ada ayat lagi wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang kafir itu mengatakan law kunna nasma'u aw na'qilu, semua kata kerja. Nah, para ahli tafsir lalu kemudian berpikir, ada apa sebenarnya rahasia di dalam ayat Al-Quran? Kenapa akal tidak disebut dalam kata benda? Karena ternyata adik-adik sekalian, Quran ingin memberi pelajaran kepada kita semua bahwa akal ini fungsinya tidak boleh berhenti. Orang harus terus-menerus mengfungsikan akal. Untuk apa? Berpikir terus-menerus. Bayangkan, kalau manusia sudah berhenti berkreasi dan berinovasi, bumi ini tidak akan seramai ini. Di bulan-bulan ini, adik-adik tahu kita semua sedang belajar di rumah, bapak-bapak sedang work from home, ya, karena ada corona. Tugas manusia oleh adanya corona ini, sebenarnya pada saat yang sama Allah ingin menunjukkan kepada kita, nih saya kasih kamu yaitu penyakit yang berasal dari virus corona. Kamu sudah saya kasih akal. Berpikir dan kreatiflah Anda untuk mencari obat agar corona ini bisa terselesaikan. Itu para pemirsa Metro TV dan khususnya adik-adik yang saya cintai,
Yang kedua, yang terakhir, ini singkat saja. Yang kedua, setelah Anda terus-menerus menggunakan akal pikiran, maka langkah berikutnya adalah teruslah berkarya, teruslah bekerja, teruslah berkarya nyata. Jangan berhenti hanya sampai tahap berpikir. Apa yang Anda pikirkan, kerjakan. Begitulah seterusnya. Apa yang Anda kerjakan, pikirkan. Berpikir, berkarya, berpikir terus-menerus seperti itu. Maka itu akan membangun kreativitas dan inovasi. Al-Quran di dalam surah At-Taubah ayat 105, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Masya Allah, ayat ini luar biasa. Kata Allah, waqul, dan katakanlah. Siapa yang diperintah? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa yang disuruh mengatakan? I'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Bekerjalah kamu, berkaryalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, Allah akan melihat karyamu, begitu pula Rasulnya dan orang-orang mukmin. Para pemirsa dan adik-adik siswa madrasah khususnya yang saya cintai dan yang saya banggakan, menutup pertemuan pada saat ini, saya perlu sampaikan sedikit kesimpulan dari apa yang saya uraikan tadi. Yang pertama, kreativitas dan inovasi adalah anugerah yang hanya diberikan kepada manusia. Dan itulah yang menjadi alasan bahwa manusia kemudian diangkat oleh Allah menjadi khalifahnya di muka bumi ini. Dan yang kedua, apa yang Anda pikirkan, kerjakan dengan baik, kerjakan dengan sesempurna mungkin, maka itu akan melatih Anda menjadi orang yang kreatif dan inovatif. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pesan singkat ini akan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya para siswa-siswa madrasah yang saya cintai dan yang saya banggakan. Akhirnya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.